Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kadis, Bapak Dr. Haji Barlius MM, kemudian yang kami hormati Bapak-bapak para kabid, kepala cabang dinas, pengawas, dan kepala SMA, SMK, dan SLBC Sumatera Barat yang mengikuti melalui virtual pada pagi hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kemudian salawat bering salam kita mohon kepada Allah kiranya tercurah untuk Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini pengurus memberikan tema kepada kami untuk disampaikan terkait dengan kiat sukses di Ramadan. Bagaimana kita di bulan Ramadan bisa meraih kesuksesan. Untuk itu Bapak dan Ibu, saya ingin membagi dalam 3 tahapan. Yang pertama, bagaimana kita menyadari outcome yang akan kita capai. Jadi itu kita bicara outcome. Yang kedua, kita bicara apa persiapan kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana pelaksanaannya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bicara outcome, saya ingin menyampaikan kepada Ibu, ketika anak-anak kita di sekolah, katakan anak kita di SMA atau di SMK, ketika ditanyakan kepada mereka, nanti setelah kamu besar apa cita-cita kamu misalnya. Ketika kita menanyakan itu, apabila anak-anak kita mampu menjawab, memberikan gambaran kepada kita bahwa nanti dia setelah besar dia bercita-cita menjadi seorang pengusaha yang sukses misalnya. Kemudian dia menggambarkan dia akan punya rumah yang rumahnya itu di tempat wisata di tepi pantai menghadap ke laut misalnya. Kemudian dia gambarkan di situ bagaimana bentuk rumahnya, bagaimana cat rumahnya. Kemudian dia gambarkan apa yang ada dalam rumahnya. Kemudian nanti siapa yang akan mendampinginya dalam rumahnya. Ketika anak-anak kita sudah bisa memberikan gambar, membuat suatu gambaran yang telah ada dalam pikirannya yang ingin dia raih, ini yang dikatakan outcome. Bapak Ibu yang kami hormati, agama kita juga mengajarkan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita outcome ini jelas sekali dalam ayat-ayat Allah. Saya ingin membacakan satu ayat Bapak dan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama urziqu minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Bapak Ibu yang berbahagia, ini adalah outcome. Kenapa kita katakan outcome? Ini yang digambarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, surga yang akan kita raih
yang menjadi tujuan kita, bagaimana gambarnya jelas digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Di situ ada mengalir sungai-sungai, ya. Banyak sekali Bapak dan Ibu ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menggambarkan bagaimana keindahan surga itu. Yang tidak terbayangkan oleh pikiran kita. Ini Allah gambarkan langsung. Bagaimana juga dalam surat Yasin sering kita baca, bagaimana dengan dipan-dipan dan semua digambarkan semuanya itu dengan jelas. Bagaimana juga warna-warnanya juga digambarkan. Bagaimana juga perhiasan-perhiasan dalam surga itu digambarkan. Bagaimana kolam-kolam yang airnya susu dan madu, airnya yang jernih-jernih dan bening ini digambarkan. Kenapa ini digambarkan Bapak? Inilah outcome yang harus kita capai semuanya. Nah, itu. Ketika kita menyadari Bapak dan Ibu, ada yang mau kita capai, ada yang mau kita tuju, sudah tergambar di pikiran kita, kita akan berupaya untuk menggapainya. Sama dengan anak-anak kita tadi. Ketika anak-anak kita di SMA, di SMK, dia tidak bisa membayangkan mau jadi apa nanti. Iya, terserah aja nanti mengalir saja. Ini tidak tergambar, Pak. Tidak jelas apa yang mau diraihnya. Tapi ketika dia telah menuju, saya mau menjadi itu, Pak. Dia akan berusaha apa langkah-langkah yang akan ditempuh untuk itu. Begini hebatnya tarbiyah Allah Subhanahu wa taala Bapak dan Ibu. Dalam Al-Qur'an menggambarkan kepada kita semua bagaimana keindahan surga itu, bagaimana kenyamanan, bagaimana kesejukan dalam surga itu. Allah gambarkan semuanya. Tentu Bapak dan Ibu, ini yang menjadi visi dalam hidup kita. Bukankah kita selalu mengucapkan dalam setiap salat kita, Maliki Yaumiddin, adalah hari kemudian. Ketika kita bicara ad-din, agama, din Islam itu Bapak dan Ibu adalah surganya Allah. Tidak ada yang lain yang kita capai itu. Jadi hidup kita tidak berbasa-basi lagi, adalah menuju surganya Allah. Itu saja. Ketika kita telah memancangkan visi itu, kita telah menggambarkan outcome itu dalam pikiran kita, telah kita bayangkan sesuai dengan digambarkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah langkah-langkah kita untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, bisa dibayangkan tidak Bapak dan Ibu? Inilah yang sampai outcome yang semua kita harus menuju ke sana. Karena kampung kita sesungguhnya adalah di sana Bapak dan Ibu. Kita berasal dari surga dan kembali ke surga. Kita yang dari tanah kembali ke tanah, yang dari Allah kembali kepada Allah, yang dari surga harus kembali kepada surganya Allah. Itu kampung kita yang sesungguhnya. Itu visi kita Bapak dan Ibu. Ini yang pertama Bapak dan Ibu. Kenapa kita akan terarah ketika kita bisa membaca, membayangkan apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Nah, ini pentingnya. Bagaimana pertama kalau kita ingin sukses dalam Ramadan, apa outcome jangka panjang yang kita raih dengan masuk ke dalam bulan Ramadan itu? Itu dulu Bapak dan Ibu. Setuju tidak Bapak dan Ibu? Kira-kira gimana Pak? Setuju tidak kalau itu dulu? Kalau Bapak dan Ibu sekarang tidak bisa membayangkan untuk apa kita puasa? Tidak jelas kan? Tapi kalau jelas tujuan kita adalah, kemudian yang kedua, kalau outcome-nya sudah jelas, apa target kita? Nah, ini Bapak. Target adalah jangka pendeknya. Dalam per tahun apa yang terjadi. Outcome ini Bapak dan Ibu, walaupun kita katakan ini jangka panjang, tapi seperti dikatakan Pak Kadis tadi, bisa saja besok dia akan muncul. Ketika kita tidak ada lagi, kita meninggal dunia. Habis kita, selesai. Artinya, persiapan kita yang hari ini sudah selesai hari ini. Ketika kita hari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap tidak siap kita berangkat. Bagaimanapun bekal kita, masuk tidak kita kepada surganya atau tidak. Harus berangkat. Siap tidak siap Bapak dan Ibu. Nah, makanya Bapak dan Ibu, mari kita coba, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita jadikan jembatan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi Ramadan terbaik bagi kita semua. Kita jadikan ini target kita Bapak dan Ibu. Target ini jangka pendek kita. Dalam jangka 1 tahun, dalam jangka 2 tahun. Kita tidak perlu bicara 2 tahun, 5 tahun ke depan. Kita bicara tahun ini saja Bapak dan Ibu. Kenapa kita bicara tahun ini? Karena tahun depan tidak ada yang memberikan garansi kita akan bertemu dengan Ramadan lagi. Nah, ketika kita yakin,
kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak seorang diri pun yang tahu apa yang terjadi pada esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tam. Tidak seorang diri pun yang tahu di mana dia akan mati, Bapak dan Ibu. Jangankan Ramadan yang akan datang, Ramadan tahun ini saja yang tinggal hitungan hari kita hari ini, tidak satu pun juga yang bisa memberikan garansi untuk bisa kita menyelesaikan dan masuk ke dalam Ramadannya. Nah, setidaknya Bapak dan Ibu hari ini kita memancangkan, membuatkan, merumuskan target kita di Ramadan tahun ini. Apa target yang ingin kita capai? Ini juga telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang muttaqin, kata Allah Subhanahu. Tidak dijamin juga. Itu Bapak Ibu. Ini targetnya. Target kita adalah menjadi orang yang muttaqin. Bagaimana untuk menjadi orang yang bertakwa itu, Bapak dan Ibu? Tentu ini yang ketiga yang kita perlukan hari ini adalah persiapan kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadan itu. Di dalam bulan Ramadan yang 30 hari itu, Bapak dan Ibu, ini ada 3 etape di situ. Yang pertama, rahmah. Ini kasih sayang Allah. Bagaimana kita merasakan nanti kasih sayang Allah, menerima jamuan-jamuan Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari, di malam hari, mungkin perut kita lapar, tapi kita bahagia, kita damai, Bapak dan Ibu. Ketika kita berbuka, ketika kita menikmati malam Ramadan, betapa damainya dan tenangnya hati kita. Kita rahmah, kasih sayang Allah. Kemudian ada maghfirah, Bapak dan Ibu, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita harap dalam hidup kita ini, Bapak dan Ibu? Begitu banyak dosa yang kita perbuat, Bapak dan Ibu, kalau bukan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah itqu minan nar, terbebasnya kita dari siksa api neraka. Kalau Bapak dan Ibu kita telah terbebas dari api neraka, di mana tempat kita sebenarnya, Bapak dan Ibu? Tentu kepada surganya Allah. Ya, Ibu. Kalau kita terbebas dari api neraka, itu kita masuk ke dalam surganya Allah. Bagaimana kita bisa untuk berada dalam Ramadan dengan sempurna? Bagaimana kiatnya? Inilah persiapan yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya setiap mau masuk bulan Ramadan, orang sering mengatakan balimau, ya Ustaz ya. Balimau. Balimau itu lebih dijadikan sebagai tradisi. Orang pergi ke sungai-sungai, kalau buat lubuk ya. Lihat dan nanti mulai hari besok, kemarin juga sudah ramai ya. Ramai itu. Ini namanya balimau. Nah, bagaimana kita memaknai sesungguhnya pada balimau itu? Balimau itu kita akan membersihkan, Bapak dan Ibu. Sesungguhnya Bapak dan Ibu, yang pertama yang harus kita bersihkan dulu untuk masuk ke dalam bulan Ramadan adalah jiwa kita. Wa nafsin wa masawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan. Ketika jiwa kita ini sudah bersih, tidak ada lagi mengilahkan yang lain selain daripada Allah, Bapak dan Ibu. Terbebas dari syirik, fasik, kurafat, kita telah bersih dari segala noda. Ini yang pertama dulu yang kita limaui, Bapak dan Ibu. Tidak ada lagi kita percaya kepada dukun. Tidak ada lagi percaya kita tempat-tempat keramat. Tidak ada lagi kita percaya, tidak ria lagi, Bapak dan Ibu. Kadang banyak Bapak dan Ibu, kadang-kadang kelihatannya memang bagus ya. Kelihatannya Islami. Kalau dulu Bapak dan Ibu pernah melihat ya, anak-anak kita, mungkin cucu kita, kalau saya sekarang cucu lagi, ketika berumur 1 tahun 2 tahun itu digantungkan di lehernya nih jimat anti plastik, tangkap plastik. Iya Bu ya, cuma tidak kena sapu gitu. Sekarang lain bentuknya lagi Bapak dan Ibu. Ketika ada parfum
Yang dikatakan kalau parfum ini dibawa kemana-mana akan terhindar dari gangguan setan, gangguan jin. Nah, ini harus waspada pada ibu sekarang. Kalau ada iklan-iklan yang sekarang seperti itu, nah, kalau benda ini sudah dijadikan untuk melindungi kita, dia telah diilahkan, itu sudah sama dengan jimat tadi, Ustaz. Dan menjimatkan kita. Bahkan Al-Quran ini saja Bapak dan Ibu, yang sangat sederhana, ini kan Al-Quran, kitab suci Al-Quran, mushaf Al-Quran. Kalau ada yang menitipkan kepada kita, karena sayangnya kepada kita, mungkin kakek kita, datuk-datuk kita, nak katanya, bawalah Al-Quran ko cie, katanya dia tuang, dia gir di siko terempat kedua cie, supaya selamat dalam perjalanan katanya. Al-Quran, ini juga syirik kepada Ibu. Nah, hal yang seperti ini barangkali yang sekarang memang kita tidak menyembah patung lagi. Cuma banyak hal-hal yang dilakukan sekarang yang tanpa kita sadari kita mengilahkan selain daripada Allah. Ini dulu yang perlu kita bersihkan Bapak dan Ibu. Hablum minallah. Ketika itu telah bersih Bapak dan Ibu, kemudian baru kita dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, kita akan masuk kepada saringan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian apalagi Bapak dan Ibu, hablum minannas. Bagaimana kita sesama kita, ayah dengan ibu, anak dengan orang tuanya, suami dengan istri, teman sekantor, teman sekerja, menjelang masuk ke dalam bulan Ramadan ini harus bersih dulu Pak dan Ibu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Yo kan inyo nang salah kambo, ikan inyo yang jahit kambo. Nah, kemudian lah minta maaf ke orang kawa. Anak tuah kan inyo nang salah tuah, inyo nang dulu minta maaf kambo. Nah, ini kan sering. Sehingga agama kita tidak mengajarkan orang menyuruh minta maaf kepada ibu. Yang ada diajarkan fa'fu anhum, maafkan mereka. Untuk membebaskan diri kita, kita memaafkan orang lain, memaafkan saudara kita. Tidak hanya memaafkan Bapak dan Ibu, Allah mengajarkan lebih dari itu. Mohon ampunkan mereka. Betapa luar biasanya ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memaafkan, kita telah memohon ampunkan, baru kita bisa duduk satu meja, wasyawilhum fil amr. Olah bantu itu ndak dia bisa leh. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini Bapak dan Ibu yang harus kita upayakan hari ini Bapak dan Ibu sampai nanti kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita harus bersih. Hablum minallah wa hablum minannas. Ketika kita telah bersih Bapak dan Ibu, baru kita bisa masuk ke dalam Ramadan yang suci. Ramadan itu bulan suci. Yang masuk ke sana harus juga suci. Sama dengan kitab ini, kitab suci, yang memegangnya harus juga suci Bapak dan Ibu. Setiap yang suci juga harus suci. Ketika belum suci, ya kita sucikan, kita bersihkan. Ya sekarang waktunya Bapak dan Ibu. Ini ya ayyuhalladzina amanu. Dia masuk ke dalam saringan itu. Ketika tidak, dia tidak masuk ke dalam saringan itu. Ketika masuk ke dalam saringan Ramadan Bapak dan Ibu, bagi orang yang memang sudah bersih, bisa bersenyawa dengan Ramadan, inilah bagikan air, bagikan gula yang ada di dalam air. Dia akan larut, akan mewarnai air itu seperti garam yang ada dalam air, akan memberikan rasa. Tapi ketika kita yang masuk ke dalam Ramadan tidak bersih, tidak suci, dia tidak akan bersenyawa Bapak dan Ibu. Dia akan mengapung-apung dalam Ramadan bagian minyak yang ada di dalam air. Ramadan bak ketua Ramadan, awak bak ketua awak. Semua orang akan masuk ke dalam bulan Ramadan secara fisiknya, tapi tidak semuanya akan bersenyawa dengan Ramadan. Man shama ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama. Kamin saimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Banyak orang yang berpuasa yang dapat tidak lain hanya haus dan lapar. Ini kiatnya. Jadi kalau tema tadi dikatakan, apa kiatnya?
Ini yang pertama dulu yang harus kita bersihkan. Hablum minallah wa hablum minnas. Kemudian yang pertama tadi harus jelas apa outcome yang akan kita capai. Kemudian apa target? Target kita adalah la'allakum tattaqun. Bagaimana mencapai target itu? Masuk dulu dalam keadaan itu. Harus bersama dengan Ramadan. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan? Yang ketiga Bapak dan Ibu. Bikin dari sekarang perencanaan kita agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Tanpa planning pada di bulan Ramadan ini kita juga akan liar bandu. Apa target kita tilawah Al-Quran kita? Kalau selama ini mungkin 1 juz 1 hari dalam bulan Ramadan berapa? Setiap habis salat berapa halaman yang kita baca? Ini target kita. Ibadah kita bagaimana? Target ibadah kita. Salat kita, salat tarawih kita. Apalagi hafalan kita. Bagaimana target kita? Setiap bulan Ramadan, setiap hari saya harus hafal 1 ayat misalnya. Harus ada target-target yang kita tetapkan. Infak kita bagaimana? Ini harus kita tulis Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, mulai hari ini Bapak dan Ibu, tulislah satu persatu apa yang ingin engkau capai selama 1 bulan ini. Sehingga nanti menghasilkan goalnya la'allakum tattaqun. Ketika itu tidak kita buat Bapak dan Ibu hari ini, dia juga akan lepas begitu saja. Dia akan tidak bisa terkontrol, tidak akan bisa terevaluasi. Tapi ketika dia tercatat Bapak dan Ibu hari ini sudah berapa juz, besok berapa, lusa berapa, kita evaluasi setiap harinya. Gimana yang perlu kita tingkatkan? Harus seperti itu Bapak dan Ibu. Harus ada planning kita, harus ada target kita, harus ada outcome kita yang kita capai. Ketika ini kita lakukan pada insya Allah Bapak dan Ibu, Ramadan tahun ini kita berharap semua menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita semua dan kita mencapai la'allakum tattaqun dan kembali kepada fitrah, rahmat Allah kita nikmati, ampunan Allah kita nikmati, dan 10 yang kita itqum minanar. Mudah-mudahan juga Bapak dan Ibu Allah bertemu kita dengan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar bukan ditunggu-tunggu, bukan dicari-cari Bapak dan Ibu, tapi dia adalah berdasarkan mulai dari hari niat kita hari ini. Kemudian juga bagaimana dari malam pertama, kedua, dan ketiga, urutan itulah yang akan mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar Bapak dan Ibu. Walaupun ronda Bapak dan Ibu di malam-malam ganjil itu, walaupun mungkin airnya dulu di bawah air dalam bejana di rosok air itu kalau sudah beku dia malam qadar seperti itu. Atau angin yang berhembus. Kalau orang dulu kayu yang rebah, kalau rebah tangguh itu di bawah rumah kan. Nah, itu runtuh mau sudah di malam Lailatul Qadar. Tapi bukan itu Bapak dan Ibu, tapi adalah bagaimana kita menyempurnakan ibadah-ibadah kita dari malam pertama, mulai dari niat kita, dari persiapan kita sekarang membersihkan di malam Ramadan sampai ke malam-malam ganjil itu. Kalau Allah menghendaki kita bertemu dengan Lailatul Qadar, kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Kalaupun tidak Bapak dan Ibu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha semaksimal mungkin, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, demikian. Banyak maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.